ada BIMTEK miliaran yang Pribadi ya, ya, melihat persoalan ini, BIMTEK ini sebenarnya menurut saya bagus. anggarannya itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rizwan. Kali ini saya kedatangan narasumber itu Bung Firman Hermanda selaku atau perwakilan dari komunitas gembel atau yang di ini dengan gemar belajar ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang lagi trending topik nih di media sosial, yaitu di tengah efisiensi anggaran ada BIMTEK miliaran yang terlaksana di daerah Pangkep. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih kepada Bung Firman mengenai persoalan ini, yaitu bagaimana sih tanggapan Bung Firman eh, tentang persoalan yang lagi viral nih Hmm. mengenai BIMTEK yang terlaksana oleh Satuan Pendidikan di Kabupaten Pangkep ini. Eh, Kalau bisa Bung Firman menanggapinya dari sisi ini, terus bagaimana kemudian kelanjutannya itu Oh yang iya. lagi viral nih? Jadi makasih ya, Randi ya. Jadi saya sih melihatnya ini kan BIMTEK cukup viral nih, Ya, yang lagi cukup viral viral nih di media sosial ya. di media sosial kan, dibahas di media sosial bahkan Oh, sampai di warkop-warkop kan. iya, Nah, ya salah. jadi saya secara pribadi ya Iya, melihat persoalan ini, BIMTEK ini sebenarnya menurut saya bagus sih ya, sebenarnya. semuanya bagus ya Nah, untuk karena ini kan khususnya. BIMTEK ini bimbingan teknis ini kan untuk apa namanya pengembangan kompetensi Iya, seorang iya, iya, tenaga iya, pendidik, betul. eh, apa namanya seperti guru-guru ya di Hmm, tingkat SD SMP. iya, Saya kira menurut saya sih bagus iya, persoalan ini. Cuman kan dalam artian apa namanya publik menilai bahwasanya ini ada anggaran yang begitu besar yang digelontorkan oleh hmm, pihak apa ya Pemda iya, Pangkep atau dalam hal ini hmm, Satuan Kerja iya. sekolah-sekolah ini. Ya, Nah, betul. itu. Karena lagi-lagi ya, kalau misalnya kegiatan apapun itu yang berkaitan dengan BIMTEK atau apa, pasti orang-orang atau masyarakat itu selalu mempersoalkan Masalah anggaran, masalah anggarannya. anggaran, Anggarannya betul. itu. Nah, jadi saya kan melihatnya Hmm, seperti ini. Anggaran itu sebenarnya tidak masalah ya. ya, Yang jelas, anggaran ini posnya ada, ya, ya, ya. anggarannya siap, Hmm, eh, ada untuk dibutuhkan iya, BIMTEK itu. Kita kan tahu bahwasanya dana biaya operasional sekolah ini kan ada dua hmm, kategori. iya, iya, Ada kategori yang namanya reguler iya, dan ada apa namanya bos kinerja. iya, iya, Nah, kalau saya melihat BIMTEK ini anggarannya digelontorkan melalui pos anggaran bos kinerja, iya, biaya operasional sekolah yang khusus untuk kinerja. iya. Berarti kan tenaga pendidik seperti BIMTEK segala macam, pelatihan-pelatihan segala macam. Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi publik bahwasanya ini ada anggaran besar sampai 2.500.000 rupiah Hmm, per kalau tidak salah per guru ya, per tenaga hmm, pendidik. hmm, Nah, untuk diikut sertakan. Ini yang menjadi pertanyaan bahwasanya ada iya, beban anggaran yang begitu besar sementara iya, di tengah-tengah apa namanya persoalan ini kan ada iya, iya, aturan efisiensi iya, iya. yang dicanangkan oleh pemerintah pusat bahkan daerah Hmm. sekalipun. Nah, yang jadi pertanyaan kan persoalan efisiensi ini Iya, tadi iya, yang iya. menjadi Jadi booming ya di yang tengah-tengah. yang jadi pro kontra gitu ya di tengah Nah, masyarakat tuh loh ya. kenapa Iya. apa namanya di tengah-tengah efisiensi ini Hmm, Dinas Pendidikan iya, melakukan BIMTEK dengan anggaran yang begitu besar. iya. Nah, Persoalan anggaran mungkin ya oke lah mau dikeluarkan sekian banyak tidak jadi masalah. Yang hmm, penting itu arahnya dengan tujuannya itu arahnya jelas gitu kan. tepat. Iya, tepat gitu. Itu. Kalau saya melihat publik ini mempertanyakan dan menjadi beban pertanyaan bagi publik. Ini BIMTEK seakan-akan tanda kutip ya, Iya, mohon maaf, ini seakan-akan dipaksakan dan iya. Ini ditutup-tutupi. seakan-akan ya gitu ya. Ah, Iya, seakan-akan iya, ya, iya. saya melihatnya seperti itu. Hmm. Ini mohon maaf Ini seru ya. kalau saya keliru mohon diluruskan ya. Iya. Ini seakan-akan saya melihat di media-media sosial, saya melihat Hmm. komentar-komentar dari netizen kan. Iya. Ini seakan-akan apa namanya BIMTEK ini dipaksakan, Hmm. seakan-akan juga tertutup. Bahkan saya dengar-dengar informasi ada teman-teman wartawan Iya. yang ingin melakukan peliputan di tempat BIMTEK itu ini tidak
tidak diizinkan, Oh, tidak diizinkan tidak untuk diizinkan untuk dipublikasikan gitu melakukan ya. publikasi Jadi kan. ini murni Ah, kayak tertutup begitu ya, atau ah, mungkin kita nggak tahu ya apakah ini ada unsur dari eh, waktu waktu ah, yang kurang tepat atau misalnya ah, ada unsur kesengajaan kita nggak tahu ya sebenarnya betul. ya. Tapi saya sih Nah, sebenarnya begini, Suhan. Harusnya ketika ada timbul apa namanya, carut marut atau yang menjadi sumber-sumber perdebatan di iya, tengah-tengah masyarakat, iya. harusnya di sini dinas pendidikan tampil Ya, betul. memberikan tanggapan, Ya. meluruskan persoalan ini. Kalau tertutup, tolong disampaikan. Apalagi yang saya Ah, dengar ada juga yang mengatakan bahwa bahwasannya acara BIMTEK ini tuh apa sekretaris dinas itu sendiri tidak tahu gitu. oh Itu ya, menurutnya gimana tuh? Apa nggak kedengaran lucu nggak ya atau ah, ah. gimana gitu? Maksudnya ini ada salah Hmm. seorang dari dinas pendidikan, Iya, ASN dinas pendidikan iya, yang tidak mengetahui iya, persoalan iya, itu, iya. gitu kan? Iya. Jadi cukup menarik juga ini Iya. kita bahas. Soalnya, apa namanya? Saya melihatnya seperti ini. Sekretaris dinas pendidikan, saya baca ya di Iya, Detikom kalau tidak salah iya, ya di iya. media Detikom. Saya membaca di statement atau apa namanya pernyataan dari sekretaris dinas pendidikan. Hmm. Dia mengatakan tidak mengetahui, Tidak mengetahui hal tersebut. tidak mengetahui hal tersebut, tidak mengetahui kegiatan BIMTEK ini. Iya, Selama ini memang dilakukan BIMTEK, namun tidak pernah ada pelaporan. iya, iya. Jadi cukup Ah, ironis ya kedengarannya ya. betul, cukup ironis. Jadi menurut saya kebablasan, Ya, memang kebablasan kebablasan ya. bahasa dari sekretaris dinas pendidikan ini. Hmm. Perlu kita ketahui, Rizwan, bahwasanya di peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Iya, Riset dan Teknologi iya, nomor 68 kalau tidak salah, 63, mohon maaf kalau salah dikoreksi ya, iya. nomor 63 tahun 2022 sebagaimana yang telah diubah dalam Permendikbud Ristek nomor 68 kah? 63 68 tahun 2023. Di situ sangat jelas Iya. bahwasanya pengelolaan dana POS yang dilakukan oleh satuan-satuan sekolah Hmm. diawasi oleh Dinas Pendidikan. Hmm. Ini diawasi, Jelas sih Pak ya, sangat jelas ya. dimonitoring oleh Dinas Pendidikan. Hmm. Nah, pertanyaannya, kalau seorang sekretaris Dinas Pendidikan mengatakan tidak mengetahui, Iya, berarti apa fungsi Dinas Pendidikan dalam hal pengelolaan iya, dana BOS ini yang dikelola oleh pihak sekolah? Sementara dalam peraturan Permendikbud ini tadi mengatakan bahwasanya Dinas Pendidikan, Satuan Dinas Pendidikan adalah pihak yang mengawasi iya, pengelolaan dana BOS, yang bertanggung jawab melakukan monef, gitu, melakukan pelatihan, iya. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ini. Itu yang jadi masalah, Rizwan, menurut Oke, saya. baik terima kasih tanggapannya sangat detail dan sangat bagus sekali menurutku. Dan pertanyaan kemudian, apakah BIMTEK ini pantas untuk dilakukan? Bagaimana Kalau menurut saya Anda? kira pantas tidak pantas, Iya. artinya saya seperti ini, Rizwan, pendapatnya. Soal pantas tidak pantas ini kan tergantung dari kondisi yang sekarang ini. Apakah Hmm. memang kondisi tenaga pendidik kita memang betul-betul butuh untuk lebih Ya, ditingkatkan lagi betul. Setuju, kompetensinya. setuju, setuju, setuju. Berarti ketika Hmm. tenaga pendidik kita butuh ditingkatkan kompetensinya, Hmm. berarti kan ini pantas Nah, untuk berarti dilakukan. kita berbicara soal kompetensi ya. Kompetensi. Nah, Nah, ini soal kan pantas atau sangat tidak. sangat sangat riskan sekali ketika tenaga pendidik ini tidak ditunjang dengan kompetensi Ah, yang betul sekali. lebih profesional. Iya. Justru dari itu ketika BIMTEK ini dilaksanakan secara profesional dan baik, tentunya kan juga hasilnya baik pula. Itu yang menurut saya. Hmm. Soal pantas tidak pantasnya BIMTEK ini saya kira tergantung dari situasi yang kita lihat. Gitu. Baik. Soal aturan tadi sudah dijelaskan ya menurut aturan Iya, undang-undang tahun sekian-sekian tadi udah ya. iya, Jadi itu sangat terstruktur menurut saya. Jadi iya, aturan-aturan pun dalam hal BIMTEK itu sendiri ada juga jalurnya seperti apa, terus tujuannya seperti apa, terus pantas atau tidaknya itu iya. Karena kan sudah seperti dijelaskan ini, juga ya. Rizwan ya. Ya, Seperti ini. Artinya kita ini negara kita ini adalah negara hukum. ya betul sekali saya Iya kan? setuju itu. Artinya apapun yang kita lakukan, apalagi di apa namanya instansi pemerintah daerah ya, Iya, dia harus tunduk patuh kepada aturan itu. Jangan ada salah satu kegiatan yang betul-betul di situ ada pelanggaran hukum, ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
pihak instansi pemerintah itu sendiri. Iya. Masa kita seorang instansi pemerintah melanggar hukum, Iya, 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 harusnya kan dia iya. memberi contoh kan Iya, betul, seperti betul, itu. betul, betul Jadi sekali. kan harusnya saya melihat persoalan ini apa ya? Yang menjadi perdebatan itu tadi bahwasanya konteks dari persoalan ini adalah ada biaya yang begitu besar yang digelontorkan. Kedua, pertanyaan publik, siapa yang melakukan BIMTEK ini? Iya, Nah, iya, ini yang iya. menarik juga. Oh, iya, iya, iya. Ini nih, yang Ya, menjadi karena pertanyaan. yang beredar di media itu yang saya eh, sedikit ketahui bahwa yang melaksanakan BIMTEK ini sendiri itu adalah pihak ketiga gitu. Iya, betul. Dari pihak perusahaan atau pihak perusahaan tertentu Mm-mm. yang mengatasnamakan PT atau apa gitu. Iya, iya. Itu tanggapannya sendiri tuh bagaimana tuh? Apakah memang sudah semestinya seperti itu atau Mm. memang itu ada hubungan kerjasama juga atau bagaimana gitu dengan eh, pihak eh, Iya. pendidikan itu sendiri? Jadi saya nggak mau berandai-andai ya, Suwan ya. Saya Iya, harus mengacu kepada aturan. iya, iya. Jadi saya kembali lagi ke aturan Permendikbud nomor 63 Hmm, tahun 2022 itu sebagaimana iya, yang telah diubah tahun 2023. iya. Di pasal 60 huruf ayat 1 huruf I mengatakan bahwasanya BIMTEK itu bisa dilaksanakan Hmm, oleh dinas pendidikan atau lembaga pendidikan yang ada hubungannya dengan dinas pendidikan. iya. Yang tidak ada hubungannya dengan dinas pendidikan itu tidak bisa. Itu Hmm, dilarang sama sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pihak ketiga yang melakukan BIMTEK ini adalah lembaga pendidikan yang terkoneksi dengan dinas pendidikan iya, iya, iya. Kabupaten Pangkep? Itu dulu pertanyaannya. Iya, iya, iya. Nah, kalau itu pun tidak terkoneksi dengan dinas pendidikan Kabupaten Pangkep, berarti sama halnya ini suatu pelanggaran hukum di dalamnya. Karena melanggar Hmm, pasal 60 itu tadi ayat 1 di nah, huruf I-nya. Artinya lembaga pendidikan tidak boleh melakukan BIMTEK yang menggunakan dana BOS nah, di luar daripada dinas pendidikan itu garis besarnya ya. itu garis Itu besarnya. garis besarnya yang perlu digarisbawahi juga ya. Betul. Nah, ini yang perlu. Iya. Jadi saya kira persoalan-persoalan Hmm, ini tidak ada masalah kita melakukan hmm, BIMTEK karena ini sangat perlu untuk pengembangan kompetensi seorang tenaga hmm. pendidik, guru Oh, ya. iya, iya, Ini kita iya. respon ini. Saya Iya, sebagai orang tua ya yang juga iya, punya anak sekolah, iya, saya iya. respon itu untuk bagaimana meningkatkan kompetensi seorang guru, Iya. tenaga pendidik yang profesional sehingga Iya. bagaimana dia mendidik siswa-siswa itu luar biasa juga. Baik, luar biasa sekali Bung Herman dalam pemaparannya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya untuk Firman. Dari kacamata Anda nih sebagai gemar belajar atau disingkat dengan gembel gitu, Iya. untuk menyimpulkan persoalan ini seperti apa nih? Jadi saya simpel aja ya. Jika memang BIMTEK ini sangat dibutuhkan oleh tenaga pendidik dan beban anggaran yang dibebankan kepala BIMTEK itu cukup memadai, saya Hmm, kira tidak ada masalah. ada masalah ya. Terus yang kedua, saya berkesimpulan ketika apa namanya BIMTEK ini apa namanya sesuai dengan aturan, Iya, saya kira kan tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika anggaran itu tidak mencukupi dan dipaksakan iya. dan melanggar aturan, itu yang tidak pantas. Hmm. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bung Firman Herman Terima kasih atas kembali, Randy. waktunya, atas pemaparannya, tanggapannya mengenai persoalan yang lagi trending topik saat ini di Kabupaten itu Pangkep itu sendiri. Di tengah efisiensi anggaran ada BIMTEK miliaran yang terlaksana. Wah, ini sebenarnya suatu pembahasan yang sangat krusial juga ya sebenarnya untuk dibahas. Cuman ya lagi-lagi karena ini harus diketahui oleh publik juga, harus Iya, diketahui oleh masyarakat juga. Tidak betul. ada salahnya untuk kita bahas ya kan. Iya, Ya. betul. Oke, sekian dulu dari kami. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu lagi dengan tema atau topik yang berbeda lagi tuh bersama narasumber-narasumber yang berbeda lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama saya Rizwan.